aja. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Saya minta Kak Kaila. Oke, paragraf 3. Yes. Halo, Miss. Halo, kedengeran? Lanjut. Okay. Another reason could be the busy schedule of the youngsters. After a long day at school, they usually have to do homework or attend extra classes in the evening. This only makes them feel more tired and stressed. Therefore, students should plan regular breaks and take exercise outdoors at least on their weekends. Taking a break can refresh their body and mind. This will make them work faster and concentrate for a longer period of time, compared to studying continuously. When they are tired, they are only making slow progress. Short breaks should help to energize. What, Miss? Gimana? Short Re-energize. energize. Short breaks should help to re-energize them. Oke, kayak dibedakan antara student sama. Jadi kalau studying, belajar. Kalau siswa. Oke. Oke, kita lanjut ya. Coba kita bahas bareng-bareng. Another reason, berarti kita bahas tentang causes atau alasan yang selanjutnya. Jadi, it is not only the examinations causes, but it has another causes or another reasons. Another reason could be the busy schedules of the youngsters. Nah, ini nih yang anak zaman sekarang tuh sibuknya lebih daripada emaknya gitu. Jadi, busy schedules of the youngsters. Waktu-waktu yang apa namanya? Sibuk dari kita. Jadi bukan karena kita punya examinations, tapi kita punya waktu kita sibuk gitu. Kita sudah punya schedule yang cukup padat. Dari pagi sampai malam, seminggu itu kayak padat banget. Sampai nggak bisa untuk ini, itu gitu misalnya. After a long day at school, they usually have to do homework or attend extra classes in the evening. Nah, ini yang mungkin saat ini terjadi di anak-anak sekolah zaman sekarang ya. Setelah mereka sekolah seharian, kan mereka sekolahnya kan kayak SDIT itu ada sekolah integrated itu dari jam sampai jam 4 ya. Sampai jam 3 sampai jam 4. Nah, setelah mereka sekolah seharian di sekolah, kemudian mereka biasanya harus melakukan atau mengerjakan tugas kan. Dan tidak hanya itu, ada dari mereka yang kemudian harus mengikuti kelas ekstra di sore atau malam harinya. Jadi kayak pagi udah sekolah, lanjut ekskul, lanjut les, lanjut kursus, lanjut ini, lanjut itu gitu kan. Ini yang terjadi. Kalau yang kayak gini terjadi, makanya kemudian wajar sang penulis membuat sebuah statement academic pressure. Ya, wajar kalau misalkan penulis ini membuat statement tekanan-tekanan akademis karena abis sekolah, kemudian ekskul. Abis ekskul, kemudian les. Oke, ada yang ngerasa kayak gitu nggak dulu waktu SMA atau SMP-nya? Oke, kerjaannya kerjaan waktu masih kecil tuh belajar mulu. Ada yang merasa gitu? Ada, Miss. Siapa tuh gitu? Jadi kerjaannya tuh seharian tuh belajar mulu, nggak ada mainnya, nggak ada buat menyalurkan hobi-hobinya atau sosialisasi gitu. Jadi lebih kepada studying gitu. Pagi sekolah, lanjut ekskul,
lanjut les, lanjut kursus. Pulang sekolah, pulang jam 9 malam istirahat. Besok ke sekolah bangun pagi kayak gitu lagi. Makanya itu benar disebut dengan academic pressure ya. Dan lanjut, this only makes them feel more tired and stressed. Nah, ini kemudian membuat mereka merasa lebih capek dan kemudian lebih stres. Iyalah, nggak ada waktu istirahatnya ini Maya. Tidak ada judul tidur siang ini. Therefore, maka dari itu, seorang atau para siswa atau para mahasiswa seharusnya memiliki rencana istirahat yang dirutinkan gitu. Jadi ada waktu istirahat yang kalian buat secara rutin. Regular breaks. Dan kemudian tidak hanya itu, dan kita harus punya rencana atau punya planning buat take exercise outdoors. Kita harus punya rencana buat jogging misalkan, olahraga setidaknya di waktu weekend mereka seperti itu. Jadi ada dalam to-do list kalian atau daily activity kalian tuh, you also have your exercise in outdoors. Punya kegiatan olahraga di luar gitu kan, meskipun hanya on weekends. Oke. Jadi enggak kan, kita cenderung banyaknya kalau waktu luang ya udah lebih cenderungnya sama HP. Tiduran. Order GoFood, ngemil. Terus ketiduran deh. Terus tiba-tiba sakit. Lapor sakit sama orang tua. Terus ternyata akhirnya ya udahlah, kondisi sama orang tua kan agak ini ya, kita harus hati-hati kalau bicara kan. Nah, kalau misalkan kayak gitu sebenarnya harus dievaluasi justru kita. Karena emang kita kayak nggak ada waktu untuk olahraga. Jadi you have to put the schedules in your days to have the exercise outdoors atau outdoor exercises. Kalau saya pribadi cenderung, mungkin teman-teman, saya belum pernah ketemu anak matematika sih emang. Saya cenderung kalau sore itu suka jogging, bukan jogging sih, jalan cepat sih. Kalau lari saya masih ngos-ngosan. Suka lari atau jalan cepat di Situ Gintung. Kalian tahu Danau Situ Gintung tuh nggak? Yang belakang fakultas kedokteran. Dekat kampus Tahu 2. Miss, tahu. Enggak tahu, Miss. Saya rutin ke situ tapi nggak weekend. Saya datang ke sana tuh kalau nggak Selasa, Rabu. Ya pokoknya kalau lagi nggak saum tuh. Kadang juga saum pun juga sore pasti saya jalan situ. Oke, sore kalau ada waktu dan tidak hujan, Selasa, Rabu, Kamis. Itu saya lari jalan olahraga di sana. Jadi anak-anak saya berangkat ngaji, kan tiga-tiganya ngaji tuh. Nah, saya sama suami akhirnya olahraga seperti itu. Jadi memang kita harus memasukkan we have to put the outdoor exercises in order we have the good health gitu kan. Supaya kita sehat. Oke, nah ini kalimat yang cukup menarik ya. Jadi kita dalam membuat daily activity kita tuh jangan yang ya jadi kayak kebiasaan aja gitu loh, nggak gitu. Kita harus tahu tujuannya apa. Kalau lagi ada waktu luang, tujuan apa, mau ngapain? Mau ini, mau itu dengan ada tujuan. Oke, terus kalimat yang berikutnya, because ada ya, yang di line 24 ya. Taking a break can refresh their body and mind. Karena beristirahat itu dapat merefresh tubuh dan kemudian pikiran mereka. Okay, this will make them work faster and concentrate. Dan hal ini tuh reverse kemana? This ini reverse kemana? Ada yang tahu? This will make them work faster. This-nya reverse ke?
taking break and refresh. Gitu. Ya, tulisnya itu refer ke taking a break. Taking a break will make them work faster and concentrate for a longer period of time. Karena kalau kita ada waktu break gitu ya, misalkan kamu lagi ngerjain tugas nih Kak, 2 jam. Itu dalam 2 jam itu jangan yang kemudian you just stay dalam kondisi duduk terus buka laptop. Jadi dalam setengah jam, kalau saya biasanya setengah jam, nanti kemudian saya akan refresh dengan apa gitu, entah itu refreshnya berdiri, minum gitu kan, atau refreshnya jalan, atau refreshnya rebahan, atau refreshnya itu ngemil, atau refreshnya apapun itulah. Asal jangan tidur. Kalau tidur bukan refresh ya udah akhirnya kebablasan kan. Jadi we have to make our taking off break. Taking break itu akan membuat kita setelah kita udah taking a break, kemudian itu akan merasa refresh. Nah, problem kita adalah kita nggak pernah tahu leisure activity kita itu tuh merasa ada sebuah efeknya nggak. Setelah kita scrolling TikTok itu kira-kira itu bisa refresh our body sama our mind nggak? Kalau misalkan itu enggak, berarti itu sebenarnya itu taking break yang nggak efektif ya. Tapi kalau taking break kita kemudian setelah udah ngelaksanain itu akhirnya, wow, I have a very great mood. So it was a very our mood booster gitu misalkan. Atau it did refresh my mind and also it did refresh my body. Nah itu baru taking break yang betul. Karena kalau taking break yang sama sekali nggak ada efek buat tubuh dan pikiran kita itu berarti bukan taking break yang benar ya. Oke, karena kalau taking break yang benar, it will make us work faster. Itu akan membuat kita itu bekerja lebih cepat dan kita lebih punya konsentrasi untuk waktu yang cukup panjang ya. Dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Dan when they are tired, ketika kemudian mereka lelah, kembalikannya. Kalau misalkan mereka refresh, mereka pasti akan bekerja dengan cepat, konsentrasi juga lebih baik seperti itu, dan bisa mampu melanjutkan belajar mereka. Tapi kebalikannya, when they are tired, ketika mereka lelah, they are only making slow progress. Mereka hanya bisa membuat progres yang progresnya lambat gitu. Oh my god. Maka short breaks should have to re-energize them. Maka dari itu harusnya rehat dalam waktu yang singkat harusnya bisa memberikan tenaga ya, energize them. Memberikan tenaga untuk mereka. Okay, get the main idea. The main idea is apa Kayla? Bisa pakai yang di kalimat terakhir gak, Miss? Coba, jadi seperti apa? Yang short breaks should help to re-energize them. Demnya itu ke remaja, ke siswa. Gimana? Jadi jawabannya adalah yang di kalimat terakhir, yang short break should have to energize them. Nah, demnya itu ke student, ke pelajar itu tadi, para pelajar. Oke. Kalau misalkan kita I got you mean. Jadi kalau kita pahami, kalau kita bahas tentang main idea, di main idea yang sebelumnya ada kata salah satu penyebabnya, maka kita pastinya biasanya di poin yang selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penyebab lainnya. Oke, penyebab lainnya. Jadi kita masih melanjutkan dari main idea yang sebelumnya. Not the reason. Kalau ada kalimat short break should, iya, another reason. Karena kan di bagian yang pertama yang kita bahas adalah one of the reasons of the teenagers and young adults around the world
have lacking free time is examinations gitu kan. Alasan yang pertama bahwa banyak anak muda dan kemudian orang-orang dewasa di seluruh dunia itu mereka kekurangan atau keterbatasan atau tidak memiliki waktu luang itu karena banyaknya ujian. Nah, hal yang kedua atau hal yang lain, nah kita lanjutkan dengan main idea yang selanjutnya. Hal yang lain yang bisa membuat hal tersebut adalah because of the busy schedules of the youngsters. Karena adanya waktu-waktu yang cukup sibuk dari anak-anak tersebut. Kayak gitu, Kak. Tapi kalau kalimat akhir yang Kakak sebutkan tadi, sebenarnya itu tidak salah ya. Jika Kakak mau membuat sebuah kesimpulan untuk teks ini, atau membuat sebuah resume untuk teks ini. Tapi kalau untuk membuat main idea, kita melanjutkan dari main idea yang pertama, dilanjutkan dengan main idea ini. Begitu Kak Kayla ya? Yes, Miss. Oke, Kay? Okay. Thank you, Great. Miss. Thank you very much. Welcome. Oke, the last paragraph. Last paragraph saya pilih di kelas ini ada. Oke, Bapak Ketua kelas silahkan. Siapa aku lupa namanya. Oh, ini banyak yang off cam ya, guys. Ngapain nih? Cam dong. Siapa dia ketua kelasnya? Kavi, Miss. Ustadz. Kavi, last paragraph, Kavi. Okay, Miss. In conclusion, the problem of not... Coba ulang-ulang. In apa? In conclusion. 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 Oh iya. Maaf, Miss. Maaf, Miss. Nih laptopnya ini, Miss. Blur-blur gitu, Miss. In conclusion, the problem of not having much free time for is serious. The number of the examination and student busy schedule could be the cause of busy. stress. Busy schedules. Busy schedule could be the causes of stress. Therefore, it would be good if school can switch to alternative assessment forms, and if students can organize their schedule well, as they may be able to manage the pressure better and enjoy more free time. Therefore, both school and students have to take action to remedy situation. Oke, coba kita bahas. Kesimpulannya, the problem of not having much free time is serious. Masalah untuk tidak memiliki waktu free time itu cukup yang serius ya, cukup suatu hal yang serius, tidak bisa kita jadikan sebagai oh ya biasa aja lah ya, kembali ke anaknya, kembali ke orangnya, enggak. Tapi memang harus ada sebuah solusi. Karena tapi ini hanya tadi ya, ini hanya sekedar sebuah artikel ya, kemudian kita dapatkan dan kita baca. Kemudian kita coba comprehend dan kemudian kita coba refleksi ke diri kita. Kita termasuk orang-orang yang kayak gini enggak? Ya itu kita cuma bisa sampai seperti itu ya. Cuma bisa sampai situ saja. Nah, di kalimat selanjutnya, the number of the examinations and the students' busy schedules could be the causes of their stress. Nah, ini sebuah conclusion-nya. Jumlah atau banyaknya ujian, kemudian juga jadwal-jadwal sibuk para siswa itu bisa jadi penyebab stres ini gitu. Maka dari itu akan lebih bagus jika kemudian sekolah itu men-switch merubah alternative assessment forms-nya itu mengganti alternative assessment forms. Dapat mengubah bentuk-bentuk penilaian alternatif. Jadi kayak tadi kan yang awalnya yang kita lihat examinations yang umum terjadi konvensionalnya yaitu teachers, they give the students to memorize something and then they have to tell about their memories gitu kan. Mereka harus nyetorin hafalan mereka gitu.
Nah, kemudian ada alternative assessment yang lain yang kemudian diberikan oleh experts in education. Apa tadi? Yang menjadi alternatif adalah apply the knowledge for some practical purposes, doing projects or doing the coursework gitu kan. Daripada kemudian ngafalin, kemudian setoran hafalan, lebih baik adalah doing projects, itu jauh lebih mengena. Nah, ini yang disebut dengan switch, mengganti mengganti bentuk-bentuk penilaian alternatifnya. Dan yang kemudian yang kedua, menjadi sebuah solusi ya, if the students can organize their schedule. Nah, kan jadi problemnya kan tadi yang problem kedua adalah jadwal sibuk para anak muda kan. Maka kemudian Jadwal yang padat ya. menjadi conclusion dan kemudian menjadi solusinya adalah if the students can organize their schedule well as they may be able to manage their pressure better than enjoy more free time. Mereka coba untuk organize, atur lagi jadwal mereka yang akhirnya bisa mereka tuh balance antara having their leisure times and having academic activity gitu. Jadi mereka bisa membuat sebuah schedule sih balance antara keduanya. Dan itu akan membuat mereka tidak merasa pressure dan mereka lebih enjoy more free time. Seperti itu. So therefore, both schools and students have to take action to remedy the situation. Nah, maka dari itu keduanya, sekolah, kemudian juga siswa kita harus buat sebuah action, sebuah pembaharuan gitu untuk membuat situasi ini lebih baik lagi. Kayak gitu ya. Jadi kan kita punya masalah nih. Jadi kalau dalam penelitian kita tahu problemnya apa, dan kemudian kita juga tahu bagaimana how to solve the problem. Seperti itu, Kak. Itu teksnya, dan paragraf yang kelima ini menjadi sebuah conclusions, paragraf keempat ya, menjadi sebuah conclusions of the apa namanya, of the solutions, conclusion dari sebuah solutions. Yang pertama, harus membuat sebuah switch to alternative assessment forms. Kemudian student juga harus reorganize their time atau their schedules. Oke, insya Allah cukup dipahami sih. Kalau dari teks ini kan cukup umum ya bahasanya ya. Oke Kak, kalian masih ada waktu, tapi qadarullah saya sudah harus persiapan buat ke kampus karena ini kan online saya masih di rumah, tapi sebentar lagi masuk offline di kampus. Jadi saya harus OTW ke kampus nih Kak. Jadi saya mohon maaf nggak bisa nemenin kalian ngelanjutin tugasnya. Kalau kalian mau melanjutkan tugasnya bisa di online ini. Bareng-bareng nggak apa-apa, bebas. Kalian kerjakan practice yang 5.1, 5.1 atau 5.2, 5.3 itu boleh dikerjakan bareng-bareng. Kalau misalkan you don't have time di Google Meet ini teman-teman bisa kerjakan masing-masing. So it's up to you. Oke? Gimana Jun? Bisa dipahami ya Jun? Nanti kita bahasnya minggu depan untuk jawabannya. Kemudian juga saya mau sekaligus nge-refresh pemateri part of speech nih. Yang kemarin ternyata tuh kalian tuh salah persepsi ngerjain part of speech itu. Kalian di underline semuanya coba. Kan saya minta part of speech-nya yang memiliki apa tuh? Special suffix kan? Special suffix kalian itu yang panik dan semua kata kerja di garis bawah. Semua kata benda di garis bawah. Kan kita cuma mintanya itu apa? Special suffix aja yang memiliki imbuhan. Yang memiliki imbuhan misalkan kayak ada tulisan beautiful. Oh, ini ada full nih. Oke, aku garis bawah beautifulnya. Kayak dalam teks ini nih misalkan Kak. Itu ada kata reorganize, re-energize, re-energize itu yang paragraf ketiga paling bawah. Itu tuh bagian dari suffix juga nih. Ada kata re, kembali artinya kan. Awalnya dari kata energy. Kemudian energize. Nah, energize ini juga ada suffixnya. Yang awalnya energy artinya kan. Kemudian kita tambahkan ize. Jadi akhirnya kata benda jadi kata ize. Jadi kata apa, Kak? Ada yang ingat kalau ize, memorize, itu ada kata apa, Kak?
Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata adverb. Ada yang tahu? Energize. Kata? Yang LC buat dua raport. Verb. Dari kata ikuti, kemudian tambahkan ing. Itu artinya kata kerja atau verb. Verb. Itu ciri-ciri kata memory, ingatan. Memorize, mengingat. Itu kata kerja. Itu re-energize itu dia punya imbuhan awal dan dia punya imbuhan akhir. Nah, itu yang di underline. Oke, apalagi dalam teks ini? Examination. Examination. Itu ada kata exam. Ada kata exam, kemudian tambahan nations atau tambahan ion di sini. Nah, ini juga bagian dari suffix. Suffix dan ini yang harus di-underline. Gitu ya. Nanti saya coba refresh lagi pembahasan atau pemahaman kalian tentang part of speech karena kebanyakan dari kalian sekilas saya lihat ya. Itu kalian salah persepsi jadi semuanya di garis bawahi. Padahal sebenarnya dalam teks itu cuma ada berapa ya? 5 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 5 deh, atau nggak less than 5 deh kalau nggak salah. Jadi nggak banyak ya, nggak banyak. Tapi yang kalian garis bawahi banyak banget ya. Saya bingung kan ngoreksinya gimana. Tapi nanti aman lah. Setidaknya kalau yang di garis bawahi yang saya minta 5 itu udah ada. Meskipun kalian garis bawahi sampai 20 misalkan, ya udah anggap aja 15, ya udah nggak apa-apa lah. Anggap aja benar gitu kan. Yang penting 5 yang saya minta udah ada. Nanti kita coba refresh lagi ya minggu depan ya kalau offline ya. Minggu depan insya Allah kalau kita offline berarti kita listening section sama ngebahas tentang teks ini sama refresh tentang ini. Refresh tentang part of speech. Sama satu lagi ada project buat kalian. Oke, that's all buat saya. Boleh dilanjutkan kalau masih ada waktu kalian lanjutkan di online ini ngerjain latihan yang tadi ya 1 2 3. Saya undur diri dulu, mohon maaf lahir batin. Saya duluan ya. Kalian boleh lanjut nggak apa-apa Kak Arjun? Thank you, Miss. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Hahaha. Lagi di akuarium.